Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Ya Rob kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berikanlah rezeki kepada mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Ini cerita tentang Siti Hajar ya, ketika ditinggalkan di Mekah. Oke, lanjut. Lalu Hajar menyusui Ismail dan meminum dari air tersebut. Dan ketika air yang di dalam kantong itu sudah habis, ia pun merasa kehausan. Demikian pula putranya, maka dilihatnya putranya merengek-rengek kehausan. Kemudian ia pergi karena tidak tega melihatnya. Selanjutnya ia menemukan sofa gunung yang paling dekat dengannya, maka ia pun berdiri di atasnya dan kemudian menghadap ke lembah sambil melihat-lihat adakah seseorang, tetapi dia tidak melihat seorang pun. Selain itu ia turun dari sofa, sehingga ketika sampai di lembah dia mengangkat ujung bajunya dan berusaha keras seperti orang yang berjuang mati-matian hingga berhasil melewati lembah. Lalu mendatangi Marwah dan kemudian berdiri di atasnya sembari melihat apakah ada seorang yang dapat dilihatnya, tetapi dia tidak melihat seorang pun hingga dia melakukan hal itu 7 kali. Nah, itu ya syariat tentang Safa Marwah. Ibnu Abbas mengatakan Nabi SAW berkata, "Qalidzalika sa'an nasu bainahuma." Karena hal inilah orang-orang melakukan sa'i di atas keduanya, yaitu berjalan dari Safa ke Marwah. Safa dan Marwah ya, bolak-balik. Nah, ketika mendekati Marwah, ia mendengar sebuah suara. Ia pun berkata, "Diam." Maksudnya ditunjukkan pada dirinya sendiri. Kemudian ia berusaha mendengar lagi hingga ia pun mendengarnya. Lalu ia berkata, "Engkau telah memperdengarkan. Adakah engkau dapat menolong?" Tiba-tiba ia mendapatkan malaikat di tempat sumber air Jam-Jam. Kemudian malaikat itu menggali tanah dengan tumitnya, dalam riwayat lain dengan sayapnya, sehingga muncullah air. Selanjutnya ia membendung air dengan tangannya. Seperti ini ia menciduk dan memasukkan air itu ke tempatnya, dan air itu pun terus mengalir deras setelah ia menciduknya.
Ibnu Abbas mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya semoga Allah melimpahkan rahmat kepada ibunya Ismail jika saja ia membiarkan jam-jam, atau beliau bersabda, seandainya ia tidak menciduk airnya, niscaya jam-jam menjadi mata air yang mengalir. Lebih lanjut Ibnu Abbas mengatakan, kemudian ia meminum air itu dan menyusui anaknya. Lalu malaikat berkata kepadanya, janganlah engkau khawatir akan disia-siakan, karena di sini terdapat sebuah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan bapaknya, dan sesungguhnya Allah tidak akan menelantarkan penduduknya. Kemudian, rumah Allah itu posisinya lebih tinggi dari permukaan bumi, seperti sebuah anak bukit yang diterpa banjir sehingga mengikis bagian kiri dan kanannya. Kondisi ibu Ismail itu terus demikian, sampai sekelompok Bani Jurhum atau sebuah keluarga dari kalangan Bani Jurhum melewati mereka, datang melalui jalan Qaeda. Kemudian mereka mendiami daerah Makkah yang paling bawah. Lalu mereka melihat seekor burung berputar di angkasa, dan mereka pun berkata, burung itu pasti sedang mengitari air, karena kita mengenal lembah ini tidak ada air. Mereka pun mengutus 1 atau 2 orang utusan. Ternyata utusan itu menemukan air, lalu mereka kembali dan memberitahukan perihal air tersebut, maka mereka pun datang. Ibnu Abbas selanjutnya menceritakan, ibu Ismail ketika itu masih berada di sumber air itu. Maka mereka pun bertanya kepadanya, apakah engkau mengizinkan kami untuk singgah di sini? Ya, tetapi kalian tidak berhak atas air ini, jawab ibu Ismail. Mereka pun menyahut, baiklah. Kemudian lanjut Ibnu Abbas, Nabi SAW pun bersabda, maka ibu Ismail menerima mereka karena ia memerlukan teman. Selanjutnya mereka pun singgah di sana dan mengirimkan utusan kepada keluarga mereka, hingga mereka juga datang dan menetap di sana bersama mereka, sehingga berdirilah beberapa rumah. Akhirnya sang bayi atau Ismail pun tumbuh besar dan belajar bahasa Arab dari mereka, serta menjadi seorang yang paling dihargai dan dikagumi. Ketika menginjak usia remaja, setelah dewasa mereka menikahkannya dengan seorang wanita dari kalangan mereka. Setelah itu ibu Ismail meninggal dunia. Setelah Ismail menikah, Ibrahim pun datang untuk mencari keluarga yang dulu ditinggalkannya. Tetapi ia tidak menemukan Ismail di sana. Lalu Ibrahim menanyakan keberadaan Ismail kepada istrinya, menantu Ibrahim. Maka istri Ismail itu menjawab, ia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Kemudian Ibrahim menanyakan perihal kehidupan dan keadaan mereka. Maka istrinya itu pun menjawab, kami berada dalam kondisi buruk. Kami hidup dalam kesusahan dan kesulitan. Ia mengeluh kepada Ibrahim. Maka Ibrahim pun berpesan, jika suamimu datang, sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya agar merubah ambang pintunya. Lanjut ya. Ketika Ismail datang, seolah-olah ia merasakan sesuatu. Kemudian bertanya, apakah ada orang yang datang mengunjungimu? Ya, kami didatangi seorang yang sudah tua, begini dan begitu. Lalu ia menanyakan kepada kami mengenai dirimu, dan aku memberitahukannya. Selain itu ia pun menanyakan ihwal kehidupan kita di sini. Maka aku pun menjawab bahwa di sini kita hidup dalam kesulitan dan kesusahan, jawab istrinya. Apakah ia berpesan sesuatu kepadamu? Tanya Ismail. Istrinya pun menjawab, ia menitipkan salam untuk aku sampaikan kepadamu dan menyuruhmu agar merubah ambang pintu rumahmu. Kita diceraikan itu. Ibnu Abbas pun melanjutkan cerita. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia untuk
sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman-kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wadzalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua. Dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di subscribe, tolong di like, tolong di komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.